Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Apa ini yang namanya efek cinta? Wah, Mas Andra keren sekali. Bukannya merasa minder atau bagaimana, Joe malah ikut bertepuk tangan heboh. Benar, benar hebat. Andra hanya menyeringai sinis. Sekarang giliran Anda, katanya, suaranya penuh tantangan. Joe mengangguk, mengambil stik golfnya, tapi tawa orang yang ada di sana langsung bergemuruh karena ternyata Joe memegangnya terbalik. Hehehe, maaf mbak, baru sekali nyoba sih, Joe nyinyir saat Caddy yang mendampinginya membetulkan posisi stik golf. Orang yang menyaksikan tertawa, karena Joe ternyata benar tidak tahu cara bermain golf. Andra merasa semakin yakin bahwa ia akan memenangkan taruhan ini dengan mudah. Joe mulai mengatur posisi, menirukan gaya Andra. Setelah mengambil napas dalam, ia mengayunkan stik golfnya. Wush, bola meluncur jauh, mendarat lebih dekat ke lubang daripada bola Andra. Tawa para penonton berubah menjadi seruan kaget. Mustahil, bagaimana bisa seorang pemula melakukan itu? Bisik salah seorang penonton. Wah, alhamdulillah, ternyata jauh juga, Joe bersorak senang. Andra berdecih. Ini pasti hanya keberuntungan pemula, batinnya yakin. Ia lalu bersiap untuk giliran berikutnya, kali ini bermain lebih serius. Andra mengatur posisi dan memukul bola dengan hati-hati, memastikan setiap gerakannya sempurna. Bola meluncur lurus, namun berhenti sedikit lebih jauh dari lubang dibandingkan dengan bola Joe. Wajah Andra mulai menunjukkan tanda frustrasi. Joe, dengan tenang, mengambil giliran berikutnya. Ia menatap lubang dengan fokus, memukul bola dengan lembut. Bola itu meluncur dengan kecepatan yang pas dan masuk ke dalam lubang dengan mulus. Para penonton bersorak kagum. Luar biasa, dia benar pemula. Andra semakin marah, mengatur posisi lagi dengan lebih serius. Namun, ketegangannya membuat kesalahan kecil. Bola tidak berjalan sesuai harapannya, berhenti beberapa meter dari lubang. Andra memukul lagi, kali ini lebih kuat, namun malah melampaui lubang. Joe mengambil giliran terakhirnya dengan penuh percaya diri. Ia mengatur posisi, mengambil napas dalam, dan memukul bola. Bola itu meluncur dengan kecepatan yang sempurna, mengarah langsung ke lubang dan masuk dengan mulus. Joe menang,
Seru para penonton serentak. Papa bertepuk tangan dengan bangga, menghampiri Joe. Kamu luar biasa, Joe. Andra tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Ini tidak mungkin, kamu pasti curang. Tidak ada yang curang di sini, Papa angkat bicara. Joe bermain dengan adil dan jujur. Kita semua yang menjadi saksinya. Sekarang, tepati janjimu. Wajah Andra merah padam. Dia masih merasa tak terima sudah dikalahkan oleh orang yang ia remehkan. Tapi karena desakan Papa dan tatapan penuh penekanan dari orang, terpaksa Andra mengeluarkan kunci mobil dari dalam sakunya. Nih, Andra melemparkan kunci itu kepada Joe. Joe menangkapnya. Terima kasih, Mas Andra, kata Joe sambil tersenyum. Tapi saya tidak membutuhkan mobil Anda. Saya justru berterima kasih karena Mas Andra mau mengajari saya cara bermain golf. Ujarnya sambil menyerahkan kembali kunci mobil itu kepada Andra. Andra hanya mendengus, menepis tangan Joe sampai kunci mobil itu jatuh. Lalu berbalik dan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan kerumunan yang masih bertepuk tangan untuk Joe. Papa mendekati Joe dan menepuk bahunya dengan bangga. Kamu benar luar biasa, Joe. Papa tidak menyangka kamu bisa bermain sebaik itu. Joe menundukkan kepalanya untuk mengambil kunci mobil, lalu tersenyum menatap sang mertua. Terima kasih, Pak. Ini juga berkat dukungan Papa. Sebenarnya saya juga tidak menyangka akan memenangkan permainan ini. Saya hanya beruntung saja. Ya, baiklah. Kamu terlalu rendah hati, Joe. Ayo, semuanya, karena menantuku sudah menang. Aku akan mentraktir kalian semua, seru Papa yang membuat semua orang sontak bersorak gembira. Tunggu apa lagi, Joe? Cepat telepon Tina. Kamu harus memamerkan mobil baru ini padanya, kata Papa sambil merangkul pundak Joe. Sebenarnya saya mau kembalikan saja mobil ini ke Mas Andra, Pak. Apa, Papa terbelalak? Kenapa dikembalikan? Ini kan memang hadiah dari taruhan yang kalian buat. Soalnya, saya ingat sama omongan guru ngaji saya dulu, Pak, kalau taruhan itu dosa. Jadi mobil ini tidak bisa saya terima. Hahaha, astaga, kamu memang anak yang baik. Kalau maumu seperti itu, mau bagaimana lagi? Pengawal, tolong kamu kembalikan mobil ini ke Andra. Joe, sekarang ayo kita makan. Kamu mau makan apa? Joe tampak berpikir sejenak. Soto kayaknya enak deh, Pak. Soto, kali ini Papa yang berpikir.
Masalahnya, dia sebenarnya mau membawa Joe makan di restoran Jepang atau Prancis. Tapi, ternyata dia hanya mau soto. Selera menantunya benar aneh. Ya sudahlah, soto pun tak masalah. Asalkan kamu senang, Joe. Papa tertawa sambil menepuk bahu Joe. Tina melangkahkan kakinya keluar dari mobil, menatap rumah megah yang ada di depannya saat ini. Haish, mimpi apa aku semalam sampai harus datang ke rumah saingan bisnisku sendiri, batinnya tak habis pikir. Memang, meskipun sudah lama bergelut di dunia yang sama, Tina dan Bu Elisa sama sekali tak pernah bertemu secara pribadi. Biasanya mereka hanya sekedar bertemu di pesta bersama para kolega. Yena memencet bel, dan beberapa saat kemudian gerbang terbuka. Satpam yang membuka gerbang kaget saat mengetahui siapa yang datang. Saya mau bertemu bosmu, Tina berkata tanpa basa-basi. Tunggu sebentar Bu, biar saya tanyakan. Duh, lama, Tina langsung melangkah masuk dengan tidak sabar. Satpam itu jelas tidak bisa mencegah, buru berlari menuju rumah. Dengan wajah tanpa dosa, Tina langsung masuk ke ruang tamu dan duduk di salah satu sofa. Beberapa saat kemudian, Nancy muncul dengan wajah marah. Apa begini sopan santun seorang tamu? Belum dipersilahkan sudah masuk seenak jidat, kesal Nancy. Kami sedang tidak terima tamu. Silahkan keluar. Tina tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Nancy dengan wajah jengah. Hei, gue gak ada urusan sama bocah ingusan kayak lo. Urusan gue sama nyokap lo. Mau apa kamu menemui mama saya? Mama masih sakit? Gue gak wajib menjawab pertanyaan itu kan? Tina mengangkat bahu. Wajah Nancy langsung merah padam. Sebenarnya apa alasan kamu datang ke sini? Kalau cuma mau mengacau, lebih baik pergi. Atau saya lapor polisi sekarang untuk mengusir kalian. Nona, Yena langsung turun tangan, mendekati Nancy. Tolong jangan membuat masalah. Kami datang ke sini secara baik-baik. Kami hanya ingin bertemu dengan Ibu Nona. Mama masih sakit dan tidak mau bertemu siapapun. Oh ya, kalau begitu biar gue langsung menemuinya ke kamar. Tina beranjak dari sofa dan mulai melangkah menuju lantai 2. Hei, mau apa kamu? Ada apa ribut di tengah perdebatan itu? Bu Elisa, orang yang paling ditunggu muncul. Tina langsung menyunggingkan senyum miring. Tampaknya putri Anda sudah berbohong pada saya, Bu, katanya menyindir Nancy. Tina, apa yang kamu lakukan di rumah saya? Giliran Bu Elisa yang merasa heran. Tina tersenyum, mengangkat tangan kiri dan menunjuk cincin di jari manisnya. Saya mau membicarakan tentang ini.
Wajah Bu Elisa terlihat kaget, tapi tak lama, karena ia segera menatap Tina sambil menghela napas panjang. Mari masuk ke ruangan saya. Tina dan Bu Elisa duduk saling berhadapan. Sementara itu Nancy dan Yena masing-masing duduk di samping ibu dan bosnya. Tina memperhatikan wajah Bu Elisa yang tampak datar, menatap cincin kawin Tina dengan wajah muram. Melihat reaksi Anda yang tidak terkejut, pasti Anda sudah tahu ya, Tina menebak-nebak. Apa sejak awal Anda tahu kalau cincin ini milik Anda? Bu Elisa menghembuskan napas dalam-dalam. Kamu benar, di pesta pernikahan kalian, saya memang sudah mengenali cincin itu. Awalnya saya kira itu hanya cincin yang mirip, tapi setelah saya perhatikan lagi, cincin itu memang milik saya. Dan itu alasannya kenapa Anda mendekati suami saya saat pesta kemarin. Bu Elisa menatap wajah Tina sejenak, lalu mengangguk. Benar, apa saya boleh tahu alasannya? Bu Elisa terdiam lama, tak ada yang berbicara sampai Bu Elisa melanjutkan perkataannya. Karena kamu sudah di sini, saya yakin kamu juga tahu apa alasan saya mendekati suami kamu. Jadi, ada kemungkinan kalau suami saya adalah putra Anda. Suami kamu bukan anak mama, Nancy yang menjawab. Andra sudah membuktikannya dengan hasil tes DNA. Tina menyentuh dagunya sendiri. Sebuah keputusan yang bodoh. Dari sekian banyak orang, kenapa lo minta tolong sama laki licik itu? Apa? Wajah Nancy merah padam. Atas dasar apa kamu ngatai pacarku? Bukan hanya pacarmu, tapi dia juga mantan pacarku, yang selingkuh denganmu. Kamu, Nancy sudah hampir emosi, tapi Bu Elisa menahan lengannya. Sudah, Nancy, jadi, apa sebenarnya tujuan kamu datang ke sini, Tina? Tina melipat tangannya di depan dada. Saya sudah melakukan penyelidikan, dan sekretaris saya menemukan kalau tanggal suami saya ditinggalkan ke panti asuhan adalah 1 hari sebelum rumah Anda dan suami terbakar. Yena memberikan 1 bendel dokumen pada Bu Elisa. Isinya adalah beberapa potongan berita di koran tentang kebakaran di sebuah daerah kumuh. Kemudian ada pula catatan dari panti asuhan Rumah Bahagia. Bu Elisa membacanya dengan mata terbelalak. Entahlah, ini baru asumsi saya. Kita harus membuktikannya dengan tes DNA, Tina berkata yakin. Tapi, Andra sudah melakukannya, dan hasilnya mengatakan tidak ada kecocokan di antara Joe dengan Mama, Nancy bersikeras.
Astaga, Nancy, Tina memijit pelipisnya kesal. Apa lo sudah terlalu dibutakan oleh cinta, sampai tidak bisa berpikir sesuai logika? Apa lo kira dokumen semacam itu tidak bisa dimanipulasi oleh seorang Andra? Nancy terhenyak. Sejujurnya ia juga sudah sedikit curiga dengan perlakuan Andra akhir ini yang seperti nutupi sesuatu. Bahkan melarang Nancy untuk meminta kontak pribadi dokter yang menerbitkan dokumen hasil tes DNA. Tapi sebagai pacar, Nancy ingin mempercayai Andra. Jadi ia bersikap denial dengan kecurigaannya sendiri. Kenapa kamu bersikeras melakukan itu? Bu Elisa menatap Tina heran. Setahu saya, hubungan kita tidak sebaik itu sampai kamu mau membantu saya. Hei, siapa bilang saya mau membantu Anda? Orang yang sudah mencuri proyek perusahaan saya. Tina menyindir, masih saja mengungkit soal proyek pertamanya dengan Pak Morris. Saya sebenarnya juga tidak sudi menapakkan kaki di rumah ini. Saya mau melakukan ini semua hanya demi suami saya. Supaya suami saya mendapatkan kebenaran tentang orang tua kandungnya. Selama ini dia sudah menderita sendirian, jadi sebagai istri saya ingin membantunya. Tina dan Bu Elisa terperangah mendengar pengakuan Tina. Mereka sama sekali tak menyangka. Seorang Atina Dewi Sarayu, seorang wanita yang terkenal sombong dan angkuh, ternyata rela melakukan apapun demi kebahagiaan suaminya. Apa ini yang namanya efek cinta? Baiklah, saya mengerti. Bu Elisa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia kemudian mengulurkan tangannya pada Tina. Kalau begitu, saya mohon bantuannya. Tina tersenyum puas, menjabat tangan Bu Elisa. Ya, mohon bantuannya juga. Selama hampir 1 jam, mereka berbincang tentang rencana mereka selanjutnya. Barulah setelah selesai, Tina dan Yena keluar dari rumah itu, diikuti Nancy dan Bu Elisa. Ingat, jangan sampai pertemuan kita hari ini bocor ke Andra. Tina menatap tajam Nancy. Kalau dia tahu, rencana kita bisa hancur dalam sekejap. Tenang saja, saya sudah menyuruh bodyguard saya untuk membereskannya, Bu Elisa berkata yakin. Kamu tak perlu khawatir. Bagus, Tina mengangguk. Ia sebenarnya bisa saja langsung masuk ke mobil, tapi Tina malah berbalik badan dan langsung mendekati Nancy. Nancy yang kaget, refleks mundur beberapa langkah. Jangan terlalu benci sama gue, Nancy. Siapa tahu, ternyata suami gue adalah saudara lo. Jadi mulai sekarang, lebih baik lo mulai belajar buat manggil gue kakak ipar, oke? Tina berkata setengah berbisik, tersenyum licik. Wajah Nancy langsung berubah kesal, tapi ada raut ketakutan di sana. Tina jadi kakak iparku, oh tidak. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 「 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」
bersambung.